Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online Salda Media. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pelumasan pada sepeda motor. Tapi sebelum pembahasan ini kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya silahkan untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar nantinya kalian semua dapat dengan mudah mengikuti update-update video pembelajaran selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sistem pelumasan pada sepeda motor. Sistem pelumasan pada sepeda motor terdiri dari dua macam, yaitu sistem pelumasan pada mesin 4 langkah dan sistem pelumasan pada mesin 2 langkah. Secara umum, sistem pelumasan pada sepeda motor memiliki fungsi yang pertama yaitu anti-friction effect, yaitu membentuk lapisan oli untuk mencegah kontak langsung antara dua permukaan yang bergesekan. Contohnya gesekan antara piston dengan dinding silinder. Dengan adanya anti-friction, maka kontak yang saling bergesekan yaitu piston dengan dinding silinder, di situ walaupun terjadi gesekan namun tidak menyebabkan kerusakan karena ada zat anti-friction effect yang terkandung di dalam oli atau pelumas. Selanjutnya yaitu pelumas berfungsi sebagai cooling effect, yaitu untuk mendinginkan komponen mesin. Fungsi yang ketiga sebagai sealing effect, yaitu merapatkan antara piston dan dinding silinder. Nah, antara piston dan dinding silinder ini tidak bisa 100% rapat, tidak bisa 100% rapat. Ada 0, sekian mili atau mikron, bahkan itu ada celahnya, sangat kecil sekali. Nah, ini celah ini dirapatkan oleh pelumas. Berikutnya buffer effect. Buffer effect yaitu sebagai bantalan untuk memperluas bidang tekanan. Fungsi berikutnya yaitu rust inhibiting effect, yaitu membentuk lapisan permukaan untuk mencegah karat. Dan fungsi yang berikutnya adalah cleaning effect, yaitu melarutkan dan mengeluarkan kotoran dari bagian-bagian mesin. Jika pada bagian-bagian mesin terdapat kotoran, entah itu berupa debu atau bentuk kotoran yang lainnya, maka akan terbawa oleh pelumas dan selanjutnya pelumas akan menuju atau melewati filter oli atau saringan oli. Nah, disitulah kotoran-kotoran yang terbawa tadi akan disaring. Kemudian kita lanjut ke pembahasan pelumasan mesin 4 langkah. Untuk pelumasan mesin 4 langkah dibagi menjadi dua, yaitu ada wet sump dan dry sump. Wet sump itu maksudnya apa? Wet sump itu adalah pelumasan yang seperti biasanya digunakan pada sepeda motor pada umumnya, yaitu oli ditampung di bak mesin. Setelah melumasi ke seluruh bagian-bagian mesin, kembali ke bak mesin. Diterapkan pada semua tipe sepeda motor yang ada di pasaran, hampir semua. Kemudian tipe dry sump, ini yang dimaksud ini adalah tipe kering. Jadi di bak mesinnya di situ tidak ada oli yang menggenang. Terus di mana olinya? Olinya ditampung di luar mesin, yaitu ada tangki tersendiri, ada botolnya di luar mesin.
Nah, seperti ini adalah gambar aliran sistem pelumasan mesin 4 langkah. Ya, ini pompa olinya ada di sini. Pompa oli ini digerakkan oleh ini ada gear. Gear ini terletak pada rantai kamprat. Dan rantai kamprat ini digerakkan oleh poros engkol. Nah, ketika poros engkol berputar, gear pompa oli ini berputar menggerakkan pompa oli. Nah, pompa oli ini memompa atau mengalirkan pelumas dari mana? Dari sini, dari filter, dari penampungan oli, kemudian oli disaring oleh filter ke pompa oli, kemudian dari pompa oli, olinya ini ditekan ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan sistem pelumasan. Di sini bercabang, sebagian menuju ke ini kopling, ke kopling, sistem kopling, kemudian menuju ke poros engkol, yang mana nanti di sini akan bekerja sistem pelumasan ini. Di sini nanti akan melumasi, ada batang piston, ada piston bagian belakang, kemudian akan terpercik juga ke bagian gear transmisi. Kemudian ini sebagian oli yang naik ini akan menuju ke kepala silinder. Pada kepala silinder oli akan melumasi pelatuk atau rocker arm, kemudian menuju ke noken as juga, melumasi noken as, dan selanjutnya menuju ke gear kamprat atau gear timing chain, dan selanjutnya kembali lagi ke bak penampungan oli. Selanjutnya untuk pompa oli ini sendiri atau pompa pelumas ini terdapat 3 macam. Ada model trocoid pump, kemudian ada model gear pump, dan plunger pump. Untuk tipe trocoid pump ini paling banyak digunakan karena bentuknya sederhana, kecil, dan mempunyai kemampuan pemompaan yang tinggi. Nah, ini bentuk dari pompa oli trocoid, ya, trocoid pump. Ini ada roda gigi dalam yang ini, kemudian roda gigi luarnya yang ini, atau disebut yang dalam ini disebut inner rotor dan yang luar disebut outer rotor. Kemudian kalau kita amati, ini jumlah gigi dari inner rotor jumlahnya lebih sedikit daripada yang outer rotor. Cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Prinsip kerjanya, outer rotor dan inner rotor tidak satu titik pusat, sehingga besarnya ruangan antara inner rotor dan outer rotor akan berubah-ubah. Oli akan terhisap saat ruangan tersebut membesar, dan oli akan ditekan ketika ruangannya mengecil. Nah, ini ketika inner rotor dan outer rotor saling berputar, pada bagian saluran hisap ini akan membentuk rongga. Yang berwarna putih ini akan membentuk rongga. Nah, dengan membesarnya rongga ini, maka oli akan masuk, akan terhisap. Nah, kemudian ini akan terus berputar, ya, seperti ini. Nah, ini tadi yang hitam ini oli yang sudah terhisap, akan bergeser ke sini. Kemudian ketika ruangan ini ruangan yang berisi oli ini sampai ke atas ini, ya, ini gambarnya, yang bagian hitam ini, ruangannya akan mengecil. Nah, sehingga oli yang ada di dalam ruangan itu tadi tergencet, tertekan, sehingga oli itu akan keluar melalui saluran
keluar. Nah, seperti itulah proses pemompaannya. Selanjutnya adalah pemeriksaan pompa oli. Nah, pemeriksaan pompa oli dilakukan dengan cara mengukur celah antara rumah pompa oli dengan rotor luar dengan memasukkan alat yang disebut filler gauge. Ya, batas servisnya adalah 0,2 mm. Kemudian pengukuran yang kedua yang diukur adalah celah ujung rotor dalam dan rotor luar. Ini di sini bagian celahnya ini ukur menggunakan filler gauge. Batas servisnya juga 0,2 mm. Kemudian pengukuran yang ketiga, ukur kelonggaran ke samping dengan menggunakan filler gauge. Ya, ini antara ini rotor luar dengan ini ada penggaris baja yang datar ya. Itu kemudian maksudnya adalah kelonggarannya ini, kelonggaran rotornya. Ini juga limitnya ditentukan yaitu 0,15 mm, tidak boleh melebihi itu. Kemudian tipe pompa oli yang berikutnya adalah pompa oli tipe gear pump. Ya, seperti ini. Ini muternya yang atas muter ke kanan, yang bawah berputar ke kiri. Kemudian olinya ini yang tanda merah ini oli masuk. Ketika oli masuk ini oli akan arahnya ke sini, ke bawah dan ke atas, kemudian akan mengalir menuju ke saluran keluar. Kemudian berikutnya pompa plunger. Pompa plunger atau piston. Ini digunakan pada sepeda motor ber-cc besar. Ini seperti piston ya, gerak maju mundur gitu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem pelumasan pada motor dua langkah. Ya. Pada motor dua langkah, sistem pelumasannya ada dua macam. Yang pertama ada sistem pelumasan campur dan yang kedua sistem pelumasan injeksi. Untuk sistem pelumasan campur ini antara minyak pelumas dan bahan bakar ini langsung dicampurkan di dalam tangki. Perbandingannya 20 sampai dengan 30 banding 1. Nah, 20 sampai dengan 30-nya ini adalah bahan bakarnya. Kemudian 1 ini adalah pelumasnya. Contoh kita ambil 20 banding 1. Berarti setiap 20 liter bahan bakar, maka oli yang dicampurkan adalah 1 liter. Nah, biasanya sistem pelumasan campur ini digunakan pada sepeda motor lama ya. Sebut saja Vespa ya. Vespa itu olinya langsung dicampur dengan bahan bakarnya di dalam tangki. Kemudian untuk tipe yang kedua adalah sistem pelumasan injeksi atau dipompakan ya. Ini lebih lebih dikenal dengan nama oli samping karena ini ada botol atau tangki olinya yang terletak di samping sehingga masyarakat mengenalnya dengan istilah oli samping. Nah, ini ada mekanisme khususnya. Ya, ada mekanisme khususnya, mekanisme pompa olinya. Contohnya pada sepeda motor Kawasaki ini namanya super loop. Kemudian CCI, crankshaft cylinder injection, ini pada motor tipe Suzuki. Kemudian auto loop itu pada motor Yamaha. Bak transmisi dan kopling pada mesin dua langkah terpisah dari crankcase. Oli tertampung pada bak transmisi dan kopling. Roda gigi transmisi dan kopling menerima pelumasan dengan cipratan oli. Nah, maksudnya ini
Kalau di motor 4 tak itu olinya cuma satu jenis saja, yaitu oli mesin saja. Oli mesin itu fungsinya untuk melumasi gear transmisi, melumasi kopling, melumasi poros engkol, melumasi piston, batang piston, komponen yang ada di kepala silinder meliputi katup, noken as, dan rocker arm termasuk kamprat. Ya, itu olinya cuma satu, yaitu pakai oli mesin. Sedangkan pada motor 2 tak ini olinya ada dua jenis. Ya, yang pertama ada yang disebut oli samping, ya, yang sebetulnya itu oli mesin, itu untuk melumasi poros engkol, melumasi batang piston, dan melumasi piston. Sedangkan yang berfungsi untuk melumasi kopling dan gear transmisi yaitu terpisah olinya. Jadi menggunakan dua jenis oli. Kemudian ini adalah gambar sistem pelumasan auto loop yang atas ini dipakai pada sepeda motor Yamaha. Untuk sistem pelumasan auto loop ini cara kerjanya di sini ada pompa oli digerakkan oleh poros engkol. Ketika pompa oli ini bekerja, maka pompa oli ini akan menghisap atau akan memompa oli dari oil tank menuju ke karburator. Nah, sedangkan seberapa besarnya oli yang dialirkan ke karburator, oli yang dipompakan ke karburator itu tergantung dari putaran handle gas. Nah, ketika handle gas ini ditarik, handle gas akan menarik skep pada karburator dan akan menarik trigger, ya, atau pengontrol pada pompa oli. Jadi handle gas ini fungsinya untuk menarik dua, satu untuk karburator, satu untuk menarik trigger pada pompa oli. Nah, jadi banyak sedikitnya oli yang dialirkan ini tergantung dari seberapa besarnya handle gas ditarik. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pelumasan CCI, cylinder crankshaft injection. Nah, pada sistem pelumasan ini sebetulnya hampir sama saja dengan yang sistem auto loop, cuman saja kalau pada sistem CCI ini oli mesin juga dipompa menuju ke crankshaft, menuju ke ruang engkol. Jadi olinya dipompakan ke situ. Ya, pada prinsipnya sama saja. Oli itu fungsinya untuk melumasi komponen poros engkol, batang piston dan piston. Prinsipnya sama saja dengan yang auto loop, cuma beda tempat penginjeksiannya saja. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kekentalan minyak pelumas atau disebut juga dengan viskositas. Apa sih itu viskositas? Viskositas ini adalah kemampuan dari minyak pelumas atau oli untuk membentuk lapisan oli. Nah, itu disebut sebagai viskositas. Jika viskositasnya terlalu rendah, maka lapisan oli mudah rusak dan menyebabkan keausan pada komponen. Sebaliknya, jika viskositasnya terlalu tinggi, maka akan menambah tahanan gerakan komponen sehingga mesin berat saat start dan tenaga berkurang, atau ya bahasa Jawanya gedibel. Nah, kekentalan oli ini dinyatakan oleh angka yang disebut indeks kekentalan dan ditetapkan oleh SAE, Society of Automotive Engineers. Nah, indeks kekentalan rendah, jika SAE-nya rendah, maka olinya encer. Kemudian jika indeks kekentalannya besar, maka olinya kental. Nah, biasanya di botol oli itu tertera di situ SAE. Nah, SAE-nya berapa? Nah, ini contohnya oli SAE 10W track 30. Artinya pada suhu dingin yaitu kurang dari minus 20 derajat Celcius, kekentalannya SAE 10.
dan pada suhu panas 100 derajat Celcius kekentalannya SAE 30. Nah, jadi bisa berubah ya, oli ini kekentalannya bisa berubah menjadi SAE 10 pada suhu 20 derajat Celcius dan menjadi SAE 30 pada suhu panas 100 derajat Celcius. Nah, ini disebut oli multigrade. Indeks kekentalannya ganda. Atau viskositasnya bisa berubah. Kemudian kalau oli single grade, maka ini angkanya tidak 10W track 30 tapi cuma 1 tok. Misalkan 10W atau 20W, 30W. Yaitu artinya ya olinya kekentalannya segitu. SAE-nya segitu. Tidak bisa berubah-ubah ketika suhunya berubah menjadi panas atau dingin. Kemudian kualitas minyak pelumas standarisasi oleh API, American Petroleum Institute. Nah, ini kalau tadi SAE itu untuk oli mesin, sedangkan ini API, American Petroleum Institute, ini untuk oli samping. Nah, kodenya ini SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH. Semakin ke atas, semakin menuju ke SH, maka kualitas semakin baik. Kualitasnya semakin baik dengan adanya penambahan bahan-bahan aditif. Nah, kemudian berdasarkan material pembuatannya, oli digolongkan menjadi ada oli tipe mineral, vegetable, sintetik, dan semi-sintetik. Oli mineral ini terbuat dari minyak bumi. Harganya murah, kualitasnya baik. Kemudian vegetable ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Harga lebih mahal, tetapi tidak dapat dipakai untuk jangka waktu yang lama. Kemudian oli tipe sintetik ini terbuat dari bahan sintetik melalui proses kimia menghasilkan viskositas yang stabil dan mempunyai performa pelumasan yang tinggi. Selanjutnya adalah tipe semi sintetik. Untuk oli ini terbuat dari campuran dari beberapa bahan tadi, ada mineral oil, vegetable oil, dan synthetic oil. Ini dicampur menjadi satu oli, yaitu oli semi sintetik. Ya, demikian pembahasan tentang sistem pelumasan pada sepeda motor. Ya, memang baru sekilas saja, tapi mudah-mudahan ya ini bisa memberikan gambaran atau pemahaman tentang sistem pelumasan pada oli sepeda motor. Ya, sekian dari kami. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.